Ada yang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ini makannya bebas, jadi tidak perlu sungkan-sungkan. Sampai peyek melempem itu dosanya kalian ya. Dosa membiarkan peyek melempem itu dosa besar. Jadi harus jangan dibiarkan makanan tergeletak. Angger bae mi duduk tepolgen ucing mah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para habaib, wabil khusus yang kami hormati Kiai Karim, Kiai Soleh Budiman, Kiai Medi, Kiai Tatang. Kiai Tatang ini ada dua, Tatang W sama Tatang E. Tatang W itu juragan sayur asem. Nah, Tatang W ya, juragan sayur asem di Kuparet. Yang dekat-dekat sana sering-sering mampir. Yang Tatang E di BCA spare part dekat sama Salsabil. Rumahnya Tatang W dekat dengan Ar-Rahman Al-Amin. Jadi nyambung-nyambung sebenarnya. Ya Gus Haris, Gus Jafar katanya, kata Kiai Arif Sultan. Ini keluarnya sesuai dengan ilham. Kalau nggak dapat ilham, nggak keluar, susah ya. Jadi yang bisa ketemu pada hari ini bersyukur, karena berarti ilhamnya menunjukkan untuk hadir di sini. Karena tidak sembarang orang bisa dapat waktunya beliau. Nah itu memang sesuai dengan wahyu, wangsit. Kalau orang Seragen wangsit, kalau di Jombang pangsit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, settingan yang pertama sebenarnya pengennya nongkrong-nongkrong, tapi saya kaget, lu kok mulai acaranya katanya kemarin nongkrong-nongkrong tok. Nongkrong-nongkrong ditambah lagi acara gak mangan meneh, gak dikeluarin, gak minum, gak apa. Jadi settingan kemarin itu bahwa sing nom-nom ngobrol sama yang nom-nom, yang tua-tua ngobrol sama yang tua-tua. Kayaknya memang gak ada yang mau mengaku tua. Jadi jadi sudah acara-acara saja. Ini sebenarnya settingan awalnya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sepuas-puasnya. Intinya adalah bagaimana kita ta'aruf, yakni saling mengenal. Maka yang pertama yang perlu diingat, kalau kita mau gabung ke sini harus bisa mengenal sampai dapurnya. Dan ini sudah mulai luar biasa, teman-teman. Kalau yang di grup ya, yang belum di grup masukin grup aja, biar tahu. Terkadang ada orang kenalan saja nggak bisa, jadi malu kalau kenalan aja nggak bisa. Kenalan itu saya siapa, sampean siapa. Kemudian tafahum, bagaimana kita mengenal sampai dapur, tahu berasnya, tahu airnya, tahu gelasnya, tahu piringnya, tahu kompornya nyalanya kapan. Kalau bisa, jadi naik kelasnya. Biar kitanya nih, maaf nih, kayak begini sudah di rumahnya ngumpulnya ya ini. Terus di sini ngumpul lagi, harusnya nih pencar nyari yang baru, kenalan.
rumahnya di mana kok baru lihat ya wajahnya, gitu tuh. Lah sudah dari rumah berdua, di sini ngobrolnya berdua, pulang nggak taunya ngobrolnya masih berdua. Ketika ditanya sana tadi di sana kenal siapa lagi, ya kan kita ngobrol juga berdua. Sama kayak anak zaman sekarang, kalau mudik bertanya dulu ada sinyal enggak, karena nggak butuh ketemu sama nenek moyang, ponakan, adik, nggak butuh. Butuhnya adalah mau main MB apa ML. Nah, setelah itu terus dijual. Ini orang itu saya paling beli, gitu. Itu biasa yang nom-nom gitu. Jadi kemana-mana terkadang banyak seperti itu. Lah kita terkadang sama. Sebenarnya kita nyalahin anak-anak muda yang kemana-mana bawa HP. Oh ini mau di Cirebon, mau di mana, ketemunya mau apa? Orang tuanya sendiri juga temennya gak nambah. Ya sama. Makanya duduk itu ya jangan sama anaknya. Anaknya suruh ngobrol sama anak, ibunya nyari lagu yang baru, bapaknya nyari temen yang baru. Nanti lah ngobrol mesti nongkrong nyari yang kenal. Lah kalau yang kenal sudah dari kemarin. Di HP, di WA juga yang ada ya eta-eta kene. Bahkan grup penyimak tok itu harusnya bikin grup WA sendiri. Grup pembaca, jadi di situ ayo kita bersatu yuk. Grup menunggu tulisan orang lain. Itulah kita di grup sendiri. Biar apa? Biar nggak ngurusuin, nggak mengganggu yang suka nulis. Nanti yang suka nulis bikin grup yang suka nulis, yang suka nyimak bikin grup yang suka nyimak. Nah, maka dari itu biar kerasa bahwa hidupnya gak manfaat. Pulsa dibuang-buang hanya menerima WA tok, mubawir, sedekah ora, sedekah enak WA. Jadi kita tafahum itu enak. Enaknya apa? Tafahum juga perlu proses panjang. Proses saling mengenal saja panjang. Panjangnya apa? Terkadang tersinggung. Terkadang maaf nih, ketika kesini nggak ada yang negur, itu bisa korek. Nggak mau lah, mau di sana dicuekin. Lah emang lo apa? Wong kita di sini semuanya tuan rumah. Jadi jangan pernah minta dilayani. Kalau nggak ada tinggal diambil. Bagi nganggur, kayaknya nggak doyan, kan gitu enak. Jadi saudara itu butuh dibangun. Jadi kalau ingin jadi keluarga butuh dibangun. Yang jelas saya bangga siapa saja yang sudah mulai saling mengunjungi. Yang sudah aktif tak sebutin ya, Kiai Karim sudah aktif, entengan. Kiai Soleh Budiman sudah entengan. Kiai Tatang, sudah entengan. Mana? Rapat, apalagi Kiai Arif Sultan, wah wes energizer. Alkali tahu yang sekarang apa? Oh lithium. Wes gak pakai ngecas. Ini masih di sini, sebentar lagi. Gitu. Jadi ada yang begitu. Bahkan dengan Kiai Arif Sultan, Gus Karis bisa tunduk. Yang sebenarnya waktunya istimewa itu bisa dimunculkan lagi, gak sembarang waktu sama Kiai Sultan lewat. Gak ada, mau jam berapa bisa ditemuin. Oh ya gitu ya. Oh gitu ya, lebih sakit berarti ya. Gitu. Sambil di kertas-kertas loh ya. Pokoknya ada yang lempeng, dosanya pengunjung. Nah, jadi kalau ingin jadi keluarga, ingin jadi saudara, harus siap membangun itu.
kita mengenal nama, mengenal wajah, mengenal rumah, alamat, kenal. Disapa WA-nya boleh, disapa sampernya boleh. Kalau saya dulu ngajarinnya, yang punya kelebihan coba siap-siap jadi tuan rumah. Yang punya kelebihan apa? Kelebihan usia, berarti yang tua siap untuk didatangi. Berarti nyiapin kopi, nyiapin nyiapin jaburan, ya. Itu yang tua. Lah yang muda berarti harus kakinya enteng. Sudah muda, gak boleh sore jamuran. Ya, jadi enteng untuk saling mengenal. Terus jangan ngobrolin kepada orang-orang yang dikit-dikit pakai negatifan komentarnya. Kalau sudah saudara nggak ada yang negatif. Wah itu sih nggak pakai. Wes pokoknya yang penting sering ketemu. Ngobrolnya apa aja bebas. Yang penting akrab. Ini yang harus dibangun. Mau yang tepi laut, mau yang ujung gunung, gak usah dibahas. Yang penting akrab, akur, selawas. Sedulurannya temenan, sedulurannya hakiki, dunia akhirat. Tapi itu susah. Sekedar di level kedua ya, di level kedua seduluran itu kita saling mengenal sampai ke dapur aja belum tentu. Terkadang bapak-bapaknya akrab, nggak tahu istrinya, ibu-ibunya belum kenal. Ada nggak di sini? Banyak. Nah, berarti level kedua belum. Berarti belum nyampe dapur. Kenalan itu sampai dapur. Biar apa? Maaf nih, kalau ada yang sakit cerita. Maaf kalau kandung nggak peka, nggak ada cerita di WA, nggak ada yang tahu siapa yang sakit. Sakit kayak kemarin Pak Agung Raffles sakit, nggak ada yang tahu. Pak Tatang itu sebelahnya gramnya hanya 2 gram. Karena apa? Di WA-nya sehat, OTW, gitu aja. Nggak tahunya Pak Agung ini meriang 3 hari sampai 5 hari. Ceritanya hanya ke saya. Kenapa kok awal apa itu nantangin ngopi Pak Tatang? Ngopi yuk. Nggak tahunya itu sakit itu. Nah, jadi dibangun lagi. Ini bukan ngoreksi ya, tapi berarti tafahum kita perlu ditingkatkan, bukan nyari negatifnya. Kita butuh, berarti kunjungan itu anak, istri, dan bapak-bapaknya akrab, berarti harus sampai tahu dapur. Itu tafahum. Berarti tahu dong punya beras apa enggak. Jangan sampai enggak punya beras, enggak ada yang tahu. Terus punya beras banyak juga enggak ada yang tahu. Beras sampai jamuran. Di sini jamuran, di sana kelaparan. Jadi semuanya saling kunjung. Gus Wakil ini entengan. Sudah enteng sana sini. Tokoh muda tapi gampang silaturahim. Om Andri mana Om Andri? Oh, WA-nya hanya makan kambing bakar aja gitu. Ya, jadi terus teman-teman sama Dikun nggak usah segan-segan kesini, nongkrong di sini boleh free. Ini pondoknya orang-orang sama Dikun ya di sini. Rumahnya ya di sini, nggak pakai di sana, nggak ada tuan rumah ya, sampean yang jadi tuan rumah. Jadi itu. Yang ketiga, tangganya biar jadi bersaudara apa? Ini lebih berat lagi. Saling mengenal saja, saling memahami saja sudah berat. Harus tahan hati, sakit hati juga, kesinggung nggak pakai. Yang ketiga, ta'awun.
Nah, kalau sudah ta'awun berarti hitungannya adalah kita punya kelebihan. Kalau tafahum tadi sampai kepada siapa yang punya kelebihan usia, kelebihan harta, kelebihan pangkat, kelebihan apa lagi lah. Itu semuanya harus jadi tuan rumah. Yang nggak punya kelebihan harus jadi tamu sering-sering, tiap hari nggak apa-apa, namu saja yang penting ngobrol. Nggak punya kerjaan, bertamu kepada yang punya kerjaan. Nggak punya bisnis, bertamu kepada yang punya bisnis. Nggak punya ilmu, bertamu kepada yang punya ilmu. Nggak punya usia, bertamu kepada yang punya usia. Sakit-sakitan, bertamu kepada yang sehat. Biar apa? Ada tipsnya. Kok anu sih? Kenapa sih sakit? Bisa sehat bagaimana? Jadi ada ilmunya. Nah, di sini ada Tabib Edi Mulyono. Ini yang sakit-sakit bisa dideteksi lewat WA lewat kamera. Melet tok udah ketahuan. Oh, ini kolesterol, oh ini asam urat, oh ini asam lambung, ini asam banget. Kurang progresif. Oh, ini kurang Soekarno Hatta. Ketahuan. Tabib ini. Kalau yang punya kabar banyak ada wartawan. Wes. Di sini jangan khawatir, yang pingin mejen, pingin apa tinggal ngomong sama wartawan masuk koran. Oh, ADD. Ketua Karang Taruna Pesenden. Oh, kan tadi. Tapi gak usah khawatir, jabatan banyak. Awak jadi RW, maju, wes. Jadi RW, kalau sudah jadi RW, jadi tim suksesnya caleg jadi RW, muncul-muncul basah-basah itu udah. Nah, kalau kurang basah ya gur laut. Nah, jadi siapin tafahum. Kemudian kalau sudah di tafahum mungkin kita nyeritain kekurangan-kekurangan. Tapi kalau sudah di level ta'awun, kita semuanya harus nyiapin. Kalau mau levelnya naik ke ta'awun, saling tolong menolong, tidak ada orang punya kekurangan. Yang dituntut adalah punya kelebihan. Kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, kelebihan duit, kelebihan ilmu, kelebihan usia, kelebihan jabatan, kelebihan, semuanya kelebihan. Itu baru bisa nolong. Karena yang tidak punya kelebihan gak bisa nolong. Mau nolong pakai apa? Kenapa di ayat kedua surat Al-Maidah itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yakni orang-orang yang kelebihan, punya kelebihan banyak, jangan tolong menolong, jangan saling bantu untuk apa? Untuk dosa, tapi bantulah untuk kesolehan, ketakwaan, kebaikan. Tolong menolongnya. Jadi kita punya kelebihan itu infakkan semua. Nah, di sana kalau sudah level itu kita saling memberi, sudah di level ketiga bersaudara. Tapi terkadang ada kendala, jangan sampai maaf nih lompat. Kan banyak yang lompat, suka infak tapi nggak kenal, bener nggak? Akhirnya apa? Infaknya gak karuan, hasilnya juga gak karuan, maaf nih. Juga nggak jadi saudara. Orang yang terima infak kita itu juga nggak deket-deket amat, karena levelnya, tangganya dilewat, gak kenalan dulu, gak saling memahami dulu. Akhirnya yang penting saya infak. Apalagi maaf nih, ada yang ngajarin lebih gak karuan lagi, sodakoh berantakan. Apa itu? Yang ada sodakoh membagi buta, ada sampai itu satu hari tak apa itu yang ngajarinnya, yang biasanya